Bayangkan sebuah negeri yang tanahnya telah disinggahi oleh para nabi, didiami oleh para penyair, dibangun oleh para filsuf, dan diperjuangkan oleh para pejuang. Di balik puing-puing konflik dan kerikil sejarah berdiri sebuah tanah yang begitu memukau. Sebuah negeri yang telah menjadi saksi lahirnya peradaban dan tetap menyimpan pesonanya meski dunia kadang melupakannya. Suriah bukan sekadar nama di berita. Ia adalah rumah dari perpaduan budaya kuno dan modernitas, dari manisan mawar Aleppo hingga jejak kaki para khalifah Umayyah di Damaskus. Inilah kisah sebuah negeri yang tak hanya bertahan, tapi juga memberi dunia warisan yang tak ternilai. Suriah terletak di jantung Timur Tengah, berbatasan dengan Turki di utara, Iran di timur, Yordania di selatan, Israel dan Lebanon di barat daya, serta Laut Mediterania di sebelah barat. Letaknya strategis menjadikannya simpul penting dalam sejarah perdagangan dunia. Dari pegunungan anti-Lebanon yang berselimut salju hingga padang pasir Palmyra yang gersang namun mempesona, Suriah punya landscape yang dramatis dan kontras. Di barat, angin laut Mediterania membawa kelembaban yang memberi kehidupan pada kebun zaitun, anggur, dan sitrus. Sementara di timur, sungai Efrat mengalir sebagai urat nadi pertanian dan peradaban kuno. Damaskus, ibu kotanya, dikenal sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu. Bayangkan, nafas yang kamu hirup hari ini pernah dihirup oleh para filsuf Yunani, pejuang Romawi, dan ulama Islam, semua dalam satu kota yang sama. Suriah adalah mozaik budaya. Penduduknya terdiri dari Arab, Kurdi, Assyria, Turkmen, Druze, dan komunitas Kristen, serta Muslim dari berbagai mazhab. Semua ini membentuk satu jaringan sosial dan budaya yang kaya warna. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang kamu akan mendengar dialek yang berbeda-beda di setiap sudut negeri. Lagu-lagu rakyat dalam bahasa Kurdi menggema di pegunungan utara, sementara salawat khas Damaskus berkumandang di masjid-masjid tua. Kesusastraan Arab klasik berkembang subur di Suriah. Penyair besar seperti Nizar Qabani lahir di sini, membawa puisi cinta dan perjuangan yang menggetarkan hati. Musik tradisionalnya menggunakan instrumen seperti oud dan kanun, menciptakan irama yang memadukan kesedihan dan harapan. Pakaian tradisionalnya seperti abaya, kaftan, dan jalabia masih dikenakan di berbagai perayaan. Tari-tarian seperti dabke dilakukan dalam lingkaran kebersamaan, menggambarkan solidaritas dan semangat kolektif. Kalau kamu belum pernah mencicipi makanan Suriah, maka kamu belum merasakan Timur Tengah yang sesungguhnya. Dapur Suriah dikenal sebagai salah satu yang paling kaya di wilayah ini. Hummus, falafel, tabboleh, dan kibbeh adalah makanan khas yang sudah dikenal dunia, tapi asalnya seringkali dari Suriah. Aleppo, kota di utara, dikenal dengan masakan pedas dan kaya rempah seperti muhammara atau saus paprika pedas dan kebab halabi. Damaskus lebih lembut dan aromatik, penuh dengan aroma mawar, air jeruk, dan kayu manis. Jangan lupakan makanan penutupnya, baklava, ma'amol, kue isi kurma atau kacang, dan halawet el-jib adalah simbol kemewahan kuliner Suriah. Teh disajikan manis dan kopi Suriah gelap dan berbumbu kapulaga, diseruput dalam percakapan panjang tentang puisi, politik, dan kehidupan. Meskipun Suriah telah dilanda konflik sejak 2011, semangat inovasi tidak pernah padam. Di Damaskus dan Aleppo, sebelum perang, pusat teknologi dan pendidikan berkembang pesat. Universitas Damaskus, salah satu yang tertua di Arab, adalah pusat riset di bidang kedokteran, teknik, dan sastra Arab. Generasi muda Suriah pun mulai merambah dunia startup. Beberapa dari mereka kini mendirikan perusahaan teknologi di luar negeri, membangun aplikasi edukasi dan bantuan kemanusiaan berbasis digital untuk membantu komunitas pengungsi.
Selama konflik, banyak warga Suriah menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi darurat, sistem energi surya, desalinasi air, dan komunikasi radio independen. Inilah bentuk teknologi sebagai alat bertahan hidup dan pembebasan. Jika kamu berjalan di gang-gang Damaskus tua, kamu akan disambut aroma roti panggang dari tandor. Anak kecil bermain bola plastik, dan ibu-ibu bercengkerama di balkon dengan tatakan kopi kecil. Kehidupan tetap berjalan bahkan di tengah kesulitan. Pasar tradisional atau souk di Aleppo dan Homs pernah menjadi pusat perdagangan sutra, perhiasan, dan rempah. Meskipun banyak yang hancur, para pedagang perlahan kembali, membangun dari reruntuhan, menyambung sejarah. Di pengungsian, warga Suriah membentuk komunitas solidaritas. Mereka membuka sekolah informal, mengadakan pameran seni, bahkan menerbitkan buletin komunitas. Ini adalah bukti bahwa budaya dan semangat tak bisa dihancurkan oleh peluru atau bom. Suriah adalah cermin dari dunia, indah dan rapuh, bijak tapi terluka, kaya namun sering dilupakan. Negeri ini pernah menjadi pusat dunia dan mungkin suatu hari nanti akan kembali menjadi titik temu peradaban. Ketika kamu menyantap humus di kafe kota besar, ingatlah bahwa jejaknya berasal dari tempat yang disebut Suriah. Negeri ini bukan sekadar zona konflik. Ia adalah tanah kelahiran ide-ide besar, cinta yang mendalam, dan kekuatan yang tak pernah tergoyahkan. Dan begitulah kisah Suriah, negeri yang masih berdenyut meski dunia mengira ia telah padam. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan cerita dari negeri lainnya. Dan tinggalkan juga komentar untuk Anda yang ingin mengetahui cerita dunia lainnya di dunia.